Seusai itu senja jadi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman-teman yang mendengarkan podcast kisah nyata di channel kami ini. Semua kisah yang kami bahas di channel ini merupakan rangkuman kisah dan kejadian nyata yang sudah tersaji di beberapa media online maupun media offline. Tujuan kami merangkum kisah ini tidak lain hanya untuk sarana edukasi dan sarana kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya dalam setiap ucapan maupun tindakan kita nanti di berbagai kondisi. Sebelum teman-teman mulai mendengarkan pembahasan kami, alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkan juga camilan beserta kopi, karena kronologi akan kami beberkan tanpa berasumsi. Selamat mendengarkan. Daren Simarmata berusia 1,5 tahun. Owen Simarmata berusia 4 tahun. Dan Nathan Simarmata berusia 7 tahun. Mereka adalah 3 kakak beradik yang diserang oleh tetangga depan rumahnya sendiri di Jalan Rel Dusun 13, Gang Dahlia 7, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Rinaldi, sang ayah ketika korban penyerangan tetangga depan rumah ini, menuturkan, hari Senin di tanggal 9 Desember 2024 pukul 10.30 pagi, Rinaldi berangkat bekerja sebagai supir driver online sembari mengantarkan anak tertua mereka yang berusia 10 tahun yang bernama Azriel Simarmata untuk berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat mengantarkan anak tertuanya itu, Rinaldi sempat berpesan kepada Nathan Simarmata yang berusia 7 tahun untuk menjaga adik-adiknya di dalam rumah sembari menunggu dirinya pulang dari mengantarkan sekolah anak pertamanya. Tak lupa, Rinaldi pun masih sempat menutup dan mengunci pintu depan rumah mereka sebelum akhirnya Rinaldi ini memutuskan berangkat mengantarkan anak tertuanya. Dan di depan rumah itu, Rinaldi melihat Rudy sedang duduk di depan rumahnya, seolah akan beraksi dengan menunggu Rinaldi berangkat bekerja. Sang istri Rinaldi sendiri yang bernama Hertawan Lawolo sedang bekerja shift pagi sebagai perawat di rumah sakit Murni Teguh. Rinaldi pun menambahkan, mungkin ketika dirinya sudah keluar rumah sekitar 3 atau 5 menit itu, Nathan keluar rumah untuk membeli jajanan di warung di sekitar rumah mereka. Dan karena sang kakak Nathan keluar, otomatis kedua adiknya pun ikut keluar rumah mengejar kakaknya juga. Dan di saat itulah Rinaldi menyangka Rudy langsung melakukan aksinya menganiaya ketika korban secara bergantian. Sang ayah yang bernama Rinaldi itu pun mengatakan kalau asal mula perseteruan antar tetangga ini dipicu karena sang anak pernah membuang sampah permen di depan teras rumah pelaku. Dan karena hal itulah
pelaku sempat mengajak sang ayah untuk berduel. Akan tetapi, ajakan duel itu tidak diindahkan oleh Rinaldi. Dan semenjak itulah, pelaku selalu mengintimidasi keluarga korban dengan beberapa cara, menurut kesaksian Rinaldi. Akan tetapi, cerita itu justru berbeda dari si pelaku, Rudi Sihaloho, yang berusia 41 tahun. Nggak, mau nyesal kok? Nyesal nggak? Enggak, Pak. Nggak nyesal? Enggak. Udah tiga itu kok, kami nggak nyesal kok anak-anak itu? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa nggak nyesal kan? Alas. Karena enggak kabarnya orang tuanya tadi. Iya. Iya, Pak. Jadi yang rencana mau kapan orang tuanya kayak tadi? Sama orang itu semua, Pak. Iya. Yang terakhir tadi makanya itu bukan karena dendam, Pak. Karena terus orang itu macam sepele kali memang. Karena aku nggak bisa kerja. Sedikit dari bawah jemurannya panggil aku, bis, sambil ketawa orang itu. Tadilah, Pak. Enggak. Menurut Rudi, pagi itu seperti biasa, Rudi duduk di depan rumahnya. Dan ketika anak-anak itu keluar dari rumahnya, anak-anak itu pun sempat meneriaki Rudi dengan sebutan kudis. Dan tidak tahu kenapa, hari itu Rudi Sihaloho mengaku dirinya menjadi emosi dan tidak terkendali. Seketika itu, diambilnya pisau dari dapur rumahnya dan dikejarlah Nathan hingga akhirnya terjadilah peristiwa penikaman itu. Dan ketika Nathan sudah tertikam pertama kalinya, Nathan masih sempat meminta maaf kepada pelaku Rudi Sihaloho ini. Akan tetapi, emosi si Rudi sudah tak lagi terkendali. Dan tak cukup sampai situ, kedua adiknya yang bernama Darren dan Owen Silbarmata pun tak luput dari serangan sadisnya. Dan seketika itu pula, ketika korban langsung tergeletak di tanah, Rudi Sihaloho juga mengatakan, sudah setahunan ini, keluarga korban ini sering menyepelekan keadaan dirinya yang belum bekerja. Dan ditambah lagi, anak-anak yang juga menjadi korban kerap kali mengejek pelaku dengan sebutan orang gila. Dan menurut Rudi yang menjadi pelaku, ayah korban bahkan tidak pernah memberitahu anak-anaknya kalau ucapan anak-anaknya itu tidak pantas diucapkan kepada orang yang lebih tua. Dari kasus ini kita belajar, mari kita mengedukasi anak-anak maupun keluarga kita untuk selalu berucap santun kepada setiap orang. Karena kita tidak pernah tahu kapan seseorang akan merasa sakit hati karena ucapan yang kita lontarkan. Semoga Tuhan selalu menjaga kita, menjaga anak-anak kita, juga menjaga keluarga kita dari ucapan-ucapan kita yang bisa menyakiti orang yang mendengarkan. Terima kasih. Semoga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi di muka bumi ini. Dan semoga Tuhan selalu menjaga kita dan juga keluarga kita dari segala macam mara bahaya, dari segala niat jahat seseorang, dan dari segala tipu daya setan. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton dan mendengarkan podcast kami ini. Silakan di-share, di-subscribe, di-like video kami ini. Dan juga tuliskan di kolom komentar, kira-kira kalian mau diceritakan tentang cerita fakta
mengenai kasus apa lagi, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.